Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Misbosur. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Ahmad Ibrahim Malang, dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa saya 1911025. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu sunan, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, untuk pengumpulan tugas akhir semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atas bimbingan dari dosen Aris Mahmud. Biografi Sunan Gresik. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di kota Samarkand, Uzbekistan, dan meninggal pada tanggal 19 April 1419 Masehi di kota Gresik. Anak beliau adalah Sunan Ampel dan Ali Murtado. Beliau memiliki seorang saudara yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Untuk nasab Sunan Gresik, beliau memiliki dua versi. Yang pertama, beliau merupakan anak dari Syekh Jumadil Kubro, dan versi kedua merupakan yang mengatakan bahwasanya beliau adalah keturunan Rasul yang bernasabkan Maulana Malik Ibrahim bin Jamaluddin Akbar Al-Husain bin Ahmad Syekh Jalal bin Abdullahan bin Abdul Malik bin Alwi Ami Al-Faqih bin Muhammad Sahib Nirkat bin Ali As-Sani bin Muhammad Sahib Saumiyah bin Ali Al-Awal bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Ubaidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saat menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama, halus. Sejak pertama kali menyiarkan Islam, Sunan Gresik tidak pernah memaksa atau bahkan menentang agama atau kepercayaan orang-orang sehingga ia mudah berbaur dengan masyarakat dan kehadirannya mudah diterima. Ia selalu berperilaku dan bertutur kata dengan lembut, juga bersikap baik kepada semua orang. Cara yang ia gunakan sangat halus dan lembut, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW. Selain karena memang kepribadiannya, cara tersebut dilakukannya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah, tidak kasar atau brutal, tidak menyakiti sama makhluk, dan cinta akan kedamaian serta kerukunan. Metode kedua, berbaur. Sunan Gresik senang berbaur dengan semua golongan, mulai dari petani, dagang, para bangsawan, hingga fakir miskin. Ia tidak pernah memilih teman dan tidak memandang seorang berdasarkan kasta. Seseorang mendekati pergaulan masyarakat seperti ini, Sunan Gresik juga belajar bahasa lokal agar lebih mudah berkomunikasi dan menyampaikan dakwah. Metode ketiga adalah perdagangan. Metode ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam, mulai dari membuka warung sederhana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, hingga melakukan perjalanan di berbagai pelabuhan. Selama perjalanan, Sunan Gresik bertemu dengan lebih banyak orang dan dari berbagai golongan, termasuk kalangan kerajaan. Dengan tutur kata lembut dan kepribadiannya yang baik, membuat banyak kalangan bangsawan dan masyarakat dengan segan dengannya, yang kemudian juga membuat mereka tertarik untuk mendalami agama Islam. Metode keempat adalah bertani dan menyembuhkan orang sakit. Sunan Gresik mengajari banyak masyarakat cara untuk membuat irigasi dan cara bercocok tanam yang baik, yang membuat lahan-lahan pertanian mendapatkan cukup air, tanah lebih subur, dan hasil panen meningkat. Ia juga melakukan pengobatan untuk warga Gresik. Keduanya dilakukan agar lebih dekat dengan masyarakat dan agar lebih mudah menyampaikan agama Islam. Selanjutnya, saya akan menceritakan beberapa kisah yang di dalamnya menyebutkan beberapa karamah Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim saat bersama seorang muridnya singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik saudagar kaya. Menurut cerita warga sekitar, pemilik rumah itu sangatlah kikir. Padahal si empunya rumah adalah orang berada yang memiliki bertonton beras. Saudagar kaya tersebut menerima dengan ramah kunjungan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun, sesaat berselang datanglah seorang perempuan tua ke hadapan orang kaya itu dan mengatakan, "Tuan, saya lapar sekali.
bolehkah saya minta sedikit beras? Ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman. Sang saudagar berkata, "Mana beras? Saya tidak punya beras. Karung-karung itu bukanlah beras tapi pasir." Pengemis tua itu bertunduk sedih. Dia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ternyata apa yang digunjingkan oleh orang tentang muridnya ini benar adanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim bergumam dalam hati dan dia pun berdoa. Tiba-tiba ramah tamah antara murid dan guru itu berhenti dengan teriakan salah seorang pembantu orang kaya itu. "Celaka Tuan, celaka. Saya tadi melihat beras kita sudah berubah jadi pasir. Saya periksa karung lain, isinya pasir juga," kata pembantu itu dengan suara bergetar melaporkan. Orang kaya itu terkejut. Segera dia beranjak dari duduknya. Dia dihampirinya beras-beras yang merupakan harta kekayaan itu. Ternyata benar, beras itu telah berubah menjadi pasir. Seketika tubuh orang kaya itu lemas. Dia pun bersimpuh dan menangis. Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menghampirinya dan berkata, "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir? Kenapa kau kini menangis?" Dan si saudagar itu pun berkata, "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah, saya berdosa," sambil bersimpuh di kaki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, "Minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengemis tadi. Kepada mereka lah permintaan maafmu seharusnya kau lakukan." Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri yang telah berbuat kezaliman. Kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, dia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali berdoa dan dengan izin Allah, beras yang telah berubah menjadi pasir itu menjadi beras kembali. Karena kekuatan yang berasal dari Allah, kemungkinan kejadian itu. Orang kaya tersebut tidak membohongi lisannya. Dia berubah menjadi dermawan. Tak pernah lagi dia menolak pengemis yang datang. Selanjutnya ada beberapa peninggalan dari Sunan Gresik. Yang pertama adalah sumur. Nah, sumur ya. Terus yang kedua ada gapura di masjid di dekat Desa Suci. Terus dan yang di tengah itu adalah makam dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.